Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dengan NIM 1915026038 dari Program Studi Informatika Universitas Mula Warman. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil final project saya mengenai studi independen dengan topik Big Data dan Business Intelligence. Sebelum masuk ke project, mungkin kita sedikit menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di mana resiko kredit itu merupakan sebuah risiko dalam bisnis perbankan, di mana Bank Talenta Rakyat ini menangani sebuah kredit terhadap rakyat dan ingin menggunakan mesin untuk mengoptimalkan proses screening profil nasabah. Karena ketika bank meminjamkan uang kepada pelanggan, sebelum pinjaman itu bank akan memeriksa apakah peminjam memiliki uang yang cukup untuk membayar ke depannya, berdasarkan pendapatan dan riwayat kredit mereka. Nah, awalnya mereka melakukan analisis dengan secara manual, di mana ini akan memakan waktu dan kita perlu sebuah otomasi proses untuk mengefisiensi waktu dalam menyeleksi peminjam. Nah, oleh karena itu dalam proyek ini kita disuruh atau membuat sebuah machine learning untuk membuat klasifikasi nasabah yang sekiranya mempunyai nilai yang baik untuk diberikan pinjaman. Oke, sebelum masuk ke proses, di sini akan menjelaskan tentang datanya dahulu. Di sini saya memiliki data histori untuk nasabah perempuan dan histori untuk data nasabah laki-laki. Kemudian di sini juga ada riwayat kredit dari setiap nasabah. Cukup. Nah, untuk data pelanggan di sini ada data nasabah. Di sini memiliki kolom berupa ID customer, terus jenis kelamin, kepemilikan mobil, kepemilikan rumah, jumlah anak, pendapatan, tipe pendapatan, tingkat pendidikan, dan seterusnya. Nah, sebelum itu kita bakal melakukan sebuah reprocessing data. Di sini saya melakukannya dengan Pentaho. Nah, pertama-tama yaitu kita inputkan dulu data nasabah laki-laki dan nasabah perempuan dengan Excel input, karena datanya berupa file Excel. Kemudian kita gabungkan dengan stream, append stream, dan kemudian kita melakukan input overdue. Sebelum itu saya melakukan replace in string untuk data yang memiliki value tidak memiliki pinjaman dengan nilai -1, karena saya akan melakukan sorting
terlebih dahulu. Kenapa saya sorting? Supaya ketika nanti kita melakukan stream lookup, jadi data dengan nilai paling tinggi yang akan dimasukkan ke dalam file kita. Karena dia bakal nge-replace data yang lama dengan data yang baru. Kemudian setelah itu saya membuat sebuah konstanta value dengan nama score, di mana score ini nanti berisikan skor dari setiap nasabah, baik itu bad score maupun good score. Nah, kemudian setelah penggabungan data selesai, di sini saya melakukan perubahan data di mana saya menggunakan JavaScript value ya. Kemudian untuk perubahannya yaitu di mana overdue-nya itu 0, itu maka skornya bakal berisi good. Dan jika overdue-nya itu 1, 2, 3, 4, atau 5, dia bakal skornya bad. Dan untuk overdue-nya -1, saya kembalikan lagi menjadi tidak memiliki pinjaman. Nah, kemudian jika overdue-nya -1 tadi, overdue tadi saya kembalikan juga menjadi tidak memiliki pinjaman. Kemudian ini di bawah perubahan value singkatan menjadi data tidak singkatan ya. Ini hanya dasar saja. Kemudian setelah melakukan perubahan, di sini saya melakukan output dengan text file output di mana dengan extension CSV dengan separatornya saya pakai koma. Maka proses dari data preparation telah selesai. Kemudian masuk ke pembuatan model dan prediction data. Pertama-tama saya import dulu beberapa library yang saya gunakan. Yang pertama ada Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Kemudian saya ambil datanya dan simpan di dalam DF, data frame DF. Filenya ini saya simpan di dalam drive saya, kemudian saya tampilkan head dari datanya. Sini dapat dilihat datanya tadi sebelumnya hanya sampai experience. Karena sudah saya lakukan data preparation, sudah tambah kolom overdue dan kolom score. Kemudian saya melakukan df info untuk melihat jumlah datanya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jumlah datanya berbeda. Oleh karena itu, saya lihat dengan mengecek data yang memiliki null value. Nah, dapat dilihat data yang null ada di kolom score dan overdue. Oleh karena itu, saya melakukan drop null value pada kolom overdue dan drop juga pada overdue yang memiliki value tidak memiliki pinjaman, karena kita akan melakukan model machine learning dengan nasabah yang telah atau pernah melakukan kredit pinjaman. Nah, setelah itu kita ubah dulu data overdue-nya ke
tipe data integer. Dan devinfo di sini dapat dilihat bahwa datanya sudah sama, cuma di sini pekerjaannya masih berbeda ya. Jadi karena kita tidak pakai kolom pekerjaan, jadi kita tidak perlu melakukan perubahan. Kemudian saya melakukan plotting untuk kolom skor. Nah, dapat dilihat bahwa variabel kolom skor memiliki nilai good yang lebih banyak dibandingkan skor bad. Berarti di sini data kita bisa dibilang tidak seimbang ya. Cuma saya tidak sempat untuk melakukan penimbangan data. Nah, kemudian jadi saya biarkan saja. Tapi ini nanti bakal mempengaruhi ke hasil prediksi. Nah, selanjutnya saya melakukan plotting juga untuk setiap kolom. Nah, di sini dapat dilihat plot dari setiap kolom. Nah, setelah melakukan pre-processing data, kita melakukan modeling data di mana saya menggunakan variabel X dengan fitur yaitu pendapatan, jumlah anak, dan jumlah anggota keluarga karena kalau kita melakukan pinjaman pasti akan dihitung dari berapa pendapatan kita. Apakah kira-kira pendapatan kita bakal mencukupi untuk membayar pinjaman kita ke depannya. Dan juga jumlah tanggungan dalam keluarga, yaitu jumlah anak dan jumlah anggota keluarga. Kemudian untuk variabel Y-nya itu yaitu skor atau klasifikasinya dengan variabel atau kolom skor. Nah, kemudian kita import skiller untuk men-split data kita, di mana kita men-split dengan, sebenarnya ini enggak saya split jumlahnya, karena kita melakukan tesnya dengan file yang berbeda. Kemudian setelah itu kita import lagi sklearn dengan min max scalar untuk menskalakan dari variabel xtrain sama xtest kita. Setelah itu kita melakukan modeling machine learning-nya dengan import. Di sini saya menggunakan algoritma SVG. Kenapa? Karena setelah saya coba dengan beberapa model, itu hasilnya bisa dibilang SVG ini yang paling tinggi untuk nilai 2F-nya. Makanya saya memakai model SVG ini. Kemudian setelah itu kita lakukan training datanya. Nah, didapatkan bahwa akurasinya sebesar 0,87 dibandingkan metode lain yang hasilnya 0,86. Nah, setelah itu kita melakukan predik data dengan di sini saya mengambil file dari data test. Kemudian
Di sini saya ambil data frame dengan feature name, di mana tadi feature name itu berisikan pendapatan, jumlah anak, dan jumlah anggota keluarga. Nah, kemudian kita scale juga untuk data frame kita. Kemudian kita melakukan predict dengan model SVM tadi. Terus hasil prediknya tadi saya simpan ke dalam data frame test bagian kolom hasil. Nah, setelah itu saya buat data frame baru dengan nama data frame prediksi yang berisikan ID customer dan hasilnya. Nah, kemudian saya ekspor ke CSV. Untuk hasil prediksinya seperti berikut. Dapat dilihat bahwa hasil prediksinya itu good semua ya, karena kemungkinan besar karena datanya tadi tidak seimbang, dan kemungkinan juga karena fitur yang saya pakai tidak memiliki keterkaitan. Mungkin kedepannya bisa saya perbaiki, karena berhubung waktu yang tidak mencukupi, jadi saya hanya kerjakan sampai sini. Kemudian untuk visualisasi datanya di sini saya memakai Tableau. Untuk dashboard yang pertama ini menampilkan rata-rata pendapatan setiap pekerjaan. Bisa dilihat bahwa di sini rata-rata pendapatan yang paling tinggi adalah sebagai manajer, di mana mencapai 278.911. Nah, di sini juga kita dapat memfilter dengan cara memilih salah satu bagian, di mana seperti jika saya memilih laki-laki, maka sebentar nge-lag. Nah, di sini bakal menampilkan berdasarkan laki-laki saja. Nah, bisa dilihat di sini untuk pekerjaan dengan pendapatan tertinggi laki-laki juga sama, yaitu manajer. Cuma di sini rata-ratanya lebih besar ya. Kemudian untuk perempuan juga sama, cuma agak lebih kecil. Nah, selanjutnya kita bisa menyeleksi berdasarkan pendidikannya. Ya, untuk jika kita memfilter berdasarkan pendidikan yang sudah graduate, maka di sini pindah ke reality agents. Nah, untuk insight yang didapatkan adalah kita dapat melihat rata-rata pendapatan setiap pekerjaan. Kemudian untuk dashboard 2 ini kita bisa melihat berapa banyak skor bad score ataupun good score dari setiap pekerjaan. Misalkan saya memilih untuk bad score.
Di sini kita dapat melihat jumlah dari good score dari jenis kelamin laki-laki, yaitu di Labores dengan jumlah 191.760. Nah, kemudian untuk yang bed ini untuk perempuan itu ada core staff dengan paling banyak 187.803 dengan bed score. Nah, jadi dengan dashboard seperti ini kita bisa melihat jumlah dari bad score maupun good score dari setiap pekerjaan. Pekerjaan mana yang mempunyai banyak bad score ataupun mempunyai banyak good score, seperti itu. Mungkin itu saja hasil presentasi dari final project studi independen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.